Atau ada yang anaknya banyak. Kalau sudah suami cinta istri, istri cinta suami, berikutnya cinta anak-anak. Makanya kita lihat ya, ujian anak ini Pak, Bu, ada pasangan suami istri pernikahannya 16 tahun, anaknya 15. Kayak apa itu biasanya? Jadi katanya sekali nempel langsung jadi, ya, tunji, ya, setahun satu, kata kucing seperti kucing, ya, ada yang. Ada lagi yang udah nikah bertahun-tahun belum dikaruniai anak oleh Allah. Ada macam-macam. Ya, makanya kemudian Allah ngasih apa? Rasa cinta kepada anak. Kenapa kedua setelah cinta kepada pasangan, pada istri, kepada suami? Karena emang aturannya begitu. Cinta suami dulu, cinta istri dulu, baru cinta anak. Ya. Makanya kalau terkait ini kita paham dengan betul, ya, cinta anak. Kenapa kalau ditanya Pak, kenapa cinta anak? Coba kira-kira apa jawabannya Pak? Coba sayap kiri, di sayap kiri. Cinta anak kan kira-kira? Cinta. Kenapa cinta anak Pak? Kira-kira cinta anak kenapa? Ini yang depan nih kira-kira. Pak, cinta anak apa? Kok pada diem apa nggak cinta? Cinta istri nggak Pak? Cinta kenceng ya kalau sama istri. Kenapa cinta istri Pak? Perjuangannya keras. Kalau cinta anak kenapa? Jangan-jangan nggak cinta ini kelima aja. Cinta anak nggak kira-kira? Cinta. Kenapa cinta anak? Buah hati. Buah hati. Buah hati belahan jiwa. Maksudnya apa buah hati itu? Yang ada terus dalam hati dan pikiran kita. Kalau ditanya mamanya kerja siang malam buat apa kira-kira? Buat anak, buat beli mainan anak, buat sekolah, buat handphone anak, buat handphone anak, buat kerja batin Tuhan. Siang malam buat apa? Anak mereka pengen beli motor lagi. Terus buat anak. Ya, kita kepikirannya buat. Ada nggak jauh lagi? Kenapa kita cinta anak? Karena Pak, Bu, anak itu yang menjadi harapan kita agar terus melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Ketika kita wafat meninggal dunia, maka harapan kita adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak keturunan kita yang akan melanjutkan estafet ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, mensiarkan melanjutkan ajaran agama. Itu kenapa kita cinta. Makanya kemudian untuk anak kita berikan yang terbaik. Jangan sampai untuk anak kok coba-coba. Karena ada iklannya Pak ya. Untuk anak kok coba-coba. Jangan sampai. Berikan yang terbaik, yang kita bisa, yang kita punya, yang kita mampu. Jangan sampai salah. Dalam surat Al-Anfal ayat 28, Pak, nyata Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim." Dan ketahuilah bahwasanya hartamu, anak-anakmu itu adalah ujian dari Allah, dan bahwasanya Allah
memiliki pahala yang agung bagi sesiapapun yang bisa melewati ujian terhadap harta dan anak ini. Jadi kalau harta ujiannya nanti di hadapan Allah itu dua pertanyaannya. Punya harta dapatnya dari mana? Bapak punya handphone? Ditanya nanti sama Allah, handphonenya beli pakai uang dari apa? Uang gaji yang halal atau rebutan warisan? Itu ditanya nanti sama Allah. Wah, ini rebutan warisan. Itu ditanya sama Allah. Dari mana hartanya diperoleh? Kalau halal, masuk berikutnya. Dipakai untuk apa? Beli handphone. Dipakai untuk apa kira-kira? Nonton Piala Dunia, betul. Apalagi kira? Nonton YouTube. Nonton YouTube nggak Pak? Main slot. Oh, main slot. Aduh, wah, ya. Main slot, wah, ya, main slot ini. Berat ini. Itu udah dua berarti tuh, main slot itu. HP, wah, ya. Waduh, berat ini. Kemana? Kamu yang benar. Jadi itu Pak, kalau harta dipakai apa? Dua, dapatnya dari apa, dipakai untuk jelas. Makanya kadang-kadang kalau orang yang penghasilannya sedikit itu belum tentu tidak baik Pak. Kayak Bapak ngomongnya kan ya, penghasilannya besar apa besar? Udah kelihatan ya, dari face-nya udah kelihatan, gede ya kayaknya ya. Alhamdulillah. Hati-hati tuh. Kalau yang penghasilan sedikit itu udah jelas penghasilannya dari apa, dipakainya untuk apa, itu udah jelas kelihatan. Pakainya kalau ntar bayar kontrakan, bayar apa lagi? Bayar listrik, bayar apa lagi? Bayar jalan SPP anak, beli nasi, kan gitu. Habis nggak kira-kira kalau dapatnya sedikit? Kalau dapatnya sedikit enak itu. Dipakai untuk apanya jelas ngomongnya. Ya Allah, dipakainya buat ini ya Allah. Kontrakan 700.000, listrik 500.000. Amin. Waduh, berat ini. Ternyata dibalik ini semua ada. Jadi begitu. Kalau sedikit itu malah enak. Yang repot itu apa? Kalau dapatnya banyak, kebutuhan rumah beres, kebutuhan ini beres, kebutuhan itu beres, lebihnya banyak. Diapain lebihnya? Itu persoalan. Kalau diantepin, didiemin, disimpan, itu kalau niatnya tidak yakin karena Allah, berbahaya itu dari segitu. Ya, makanya kadang-kadang seneng nggak jadi yang sedikit tadi penghasilannya? Kayaknya ragu, disuruh kayak gimana? Lebih baik yang sedikit apa yang banyak Pak? Lebih baik kalau bisa yang banyak, dipakainya jelas. Ya Allah, kalau saya sebulan namanya dapat 100 juta, jelas ya Allah. 1 buat anak-anak belajar, 2 buat orang tua, 3 ternyata sisanya masih banyak, 50 juta lonya dari 100 juta per bulan. Ya Allah, kalau bisa 50 jutanya saya berangkat ke KUA lagi. Allah, ini bahaya kalau gitu. Iya. Jadi yang kalau yang lebih banyak itu ujiannya lebih banyak. Makanya tadi kata Allah, harta itu ujian. Jadi jangan dikira yang berlimpah itu enak. Enggak, belum tentu juga. Ya. Yang kedua apa? Anak Pak. Kalau anak itu kan dari mananya udah jelas. Dari mana kira-kira? Ya, nggak ditanya dari mananya kalau anak. Kenapa? Karena udah jelas dari ibunya, saham bapaknya. Ya, jelas kan kalau anak. Tapi persoalannya anak ini diapain? Dikasih pendidikan nggak? Dikasih teladan nggak? Mamanya nak sholat, bapaknya lagi main Mobile Legends, gimana mau sholat itu? Nah, subuh ke masjid ya. Siapa? Anaknya bangun, bapaknya sing ngeorok, gimana tuh?
Bahaya itu, nggak bisa. Jadi anak itu apa? Uji. Itu pertanyaannya dari Allah. Makanya kan ingat, ya, ketika Nabi Ibrahim mau wafat, "Mala ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anak, kalau bapak nanti meninggal, siapa yang akan kalian sembah? Itu pertanyaannya. Akan muncul jawabannya ketika kita sudah mendidik baik putra dan putri. Jawabannya sudah apa belum? Sudah belum, Pak? Kita kadang-kadang pengen sekolah, anak dapat ilmu. Pengen nggak putra putri kita dapat ilmu yang banyak? Yang bermanfaat. Tapi pengennya yang gratis. Betul ya? Gimana mau dapat ininya kalau kemudian mamanya gratis dong, supaya mamanya selebihnya bisa buat beli pulsa, gitu, kuota, dan itu persoalan. Ya, makanya kemudian anak ini amanah, ya, dapat banyak anak, alhamdulillah, berarti dipercaya oleh Allah, diamanati oleh Allah anak, gitu ya. Belum banyak juga alhamdulillah. Poinnya bukan masalah seperti apa, tapi sejauh mana kita bisa mendidik putra putri kita, menyiapkan anak-anak kita untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu tidak bicara persoalan duniawi saja, masa yang akan datang, tapi yang jauh lebih dari itu, masa yang akan datang adalah di akhirat nanti. Coba kira-kira pernah nggak kebayang kalau ada seorang bapak, seorang ibu di dunia sayang pada anaknya, ternyata di akhirat, di alam mahsyar, di alam hisab, ketika Allah memvonis yang bersangkutan masuk neraka, kata anak tadi, "Ya Allah, saya tidak rela saya dimasukkan ke dalam neraka, ya Allah. Bila mana kedua orang tua saya tidak menemani saya di neraka karena saya tidak sholat, saya tidak ibadah, saya tidak berbuat baik. Dahulu waktu di dunia saya tidak dididik dengan baik oleh orang tua saya. Nanti akan banyak orang-orang yang begitu di akhirat. Fitnah." Makanya kemudian perlu betul-betul dirawat. Ya, kita ingin anak soleh, betul nggak? Pengen anak soleha, betul nggak? Tapi kalau kitanya tidak soleh, tidak bisa, susah itu urusannya. Bukan berarti, Pak, saya kan bukan soleh, saya mah imam, bukan nama, bukan nama soleh, bukan, tapi kitanya perilaku. Ya. Dan itu tidak terkait dengan persoalan jabatan atau harta, bukan. Kan ada cerita nih. Ada seorang raja ini terkenal, bijaksana, sukses, memimpin negaranya. Rakyatnya sangat cinta kepada sang raja, banyak pembangunan dilakukan oleh sang raja, masyhur sebagai raja yang adil dan bijaksana. Ketika sang raja merasa mau wafat, meninggal dunia karena banyak sakit-sakitan, sang raja itu kemudian memberikan sayembara. "Wahai para pendudukku, kaum pemuda, saya akan mencari pengganti saya. Bukan anak saya, bukan cucu saya, bukan kerabat saya. Ini sayembara secara terbuka. Barang siapa di antara kalian yang bisa datang, kemudian yang bersangkutan bisa menanam biji yang saya berikan, kemudian setengah tahun yang akan datang kembali dengan membawa hasil biji tanaman yang bagus, maka yang bersangkutan akan saya jadikan sebagai raja pengganti saya." Sayembara itu diumumkan di seantero negeri. Mendengar sayembara itu, banyak kaum pemuda, orang kaya, orang miskin, semuanya para pemuda datang ke istana raja. Ketika datang ke istana raja, mereka dicatat namanya, masing-masing diberikan satu buah biji tanaman. Satu-satu, bukan 10 orang, bukan 100 orang, bukan puluhan, bukan ratusan, bahkan ribuan, puluhan ribu dari warga negeri itu yang datang, kaum pemuda itu, karena semuanya ingin menjadi raja. Ya, akhirnya di antara sekian orang itu ada seorang pemuda yang miskin, tidak punya banyak harta, tidak ada harta, makannya kembang kempis. Kalau ada dimakan, kalau nggak ada ya puasa nggak makan. Ya,
Namun kata ibunya dididik terus, nah kamu harus benar, nggak boleh bohong, harus jujur. Ibunya terus, ibunya seorang diri, ya, karena suaminya sudah wafat meninggal. Sampai kemudian si anak muda ini Pak, yang diberikan oleh raja satu biji tanaman itu, dia masukkan ke dalam pot, sehari diurus, dikasih apa air, ya, kasih air seminggu, kok belum tumbuh, 2 minggu, kok belum ada bijinya yang muncul, belum ada batangnya. Kemudian udah 2 bulan, 3 bulan masih belum muncul. Sementara dia dengar yang lain itu, para pemuda yang lain itu apa? Yang bersangkutan udah ngomong, wah tanaman saya udah muncul, udah bagus, macam-macam. Sampai waktu yang ditentukan. Ketika waktu yang ditentukan, para pemuda itu dengan penuh konfidensi datang ke istana raja, membawa tanaman masing-masing yang beraneka rupa dan tumbuh dengan bagus. Sementara si pemuda tadi dia terdiam. Saya berangkat apa tidak? Kenapa udah 6 bulan saya sirami, saya rawat nggak muncul ini biji ini. Bijinya nggak tumbuh. Sampai kemudian kata si ibunya, nah berangkat saja. Udah kamu berangkat. Apa yang kamu lakukan itu yang kamu secara jujur harus sampaikan. Akhirnya berangkat si pemuda. Ya. Setelah di alun-alun di depan raja disajikan semuanya, raja bilang kepada para pemuda yang banyak itu, yang pohonnya tumbuh bagus, bilang, oh bagus, pohon bagus. Sampai kemudian sang raja nyamperin si anak muda tadi, ya, anak muda tadi kemudian ditanya, nah, wahai anak muda, mana pohon? Kata si pemuda tadi, mohon maaf sang raja, biji tanaman itu ada di dalam pot ini. Saya udah siram tiap hari, saya rawat tiap hari, selama 6 bulan ini gak pernah tumbuh. Ternyata dia gak muncul, gak tumbuh. Mendengar itu Pak, kata sang raja, umumkan, wahai masyarakat rakyat semuanya, pengganti aku sudah ditemukan. Dia adalah pemuda ini. Pemuda ini yang bijinya tidak tumbuh. Apa sebabnya? Karena anak muda ini jujur. Sebab sebelum biji itu dibagikan kepada semua pemuda, biji itu sudah dimasak, direndam dulu. Yang namanya biji dimasak itu berarti tidak akan tumbuh. Yang tumbuh tadi itu berarti pohon, nipu semua itu. Sementara pemuda tadi rawat tiap hari selama 6 bulan tidak tumbuh. Itu yang tumbuh. Jadi apa berarti? Masyaallah muslim, orang tua berperan besar terhadap sukses tidaknya seorang anak. Ya, makanya tadi kata Allah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian, anak-anak kalian itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, Pak, Bu, jamaah rahimakumullah, kalau punya anak jangan pernah ada perasaan tidak sanggup untuk memberi rizkinya. Ya. Saya umpamanya, Pak, anaknya mau belajar enggak, anak saya mah enggak belajar. Kenapa? Di rumah aja. Kenapa? Enggak punya buat belajar aja. Ini salah. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Jangan sampai. Saya sudah mengalaminya langsung peristiwa-peristiwa itu. Dahulu Pak, waktu saya dari Bogor itu, waktu saya berencana melanjutkan pendidikan pertama ke Yogyakarta, bapak ibu saya itu nggak ada dana. Kemudian ketika mau berangkat itu bikin kolam ikan, kolam running. Kalau di Bogor itu namanya kolam running. Isinya apa kolam running? Ikan, diisi ikan mas yang dijual. Ya. Jadi beberapa tahun saya belajar mencari ilmu itu, boleh dibilang hasil dari jual ikan mas. Ikan mas dipelihara jual, ikan mas dipelihara dijual. Selesai saya belajar, ya, harga pakan ikan mas sekilonya lebih mahal daripada harga ikan mas per kilonya. Akhirnya apa yang terjadi? Tutup. Sampai sekarang puluhan tahun itu sudah tidak ada di isi lagi. Berarti apa? Allah memang ngasih rezekinya begitu. Ya, saya umpamanya berangkat dulu, diberikan rezeki untuk bisa belajar itu difasilitasi oleh Allah itu. Selesai belajar itu selesai. Makanya kita pun sama. Jangan pernah merasa takut tidak punya rezeki untuk memberikan yang terbaik buat putra putri kita.
Kenapa nggak belajar? Nggak punya duit. Kenapa nggak pesantren anaknya? Nggak punya duit. Kuno, udah nggak sama pemikiran seperti itu. Kenapa? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qaslahum kana hit'an kabira. Wahai kalian, wala taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Anak orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika punya anak, wabil khusus anak perempuan baru lahir udah langsung dimatikan, dikubur hidup-hidup. Apa sebabnya? Khosyata imla, takut miskin, takut nggak punya buat ngasih makannya, takut kalau anak itu akan menyulitkan yang bersangkutan orang tua. Karena orang Arab jahiliyah dulu pikirannya kalau perempuan itu kerjanya cuma ngabisin makanan, cuma tukang nyuci pakaian, cuma nemenin memproduksi anak. Dulu pikirannya begitu orang Arab jahiliyah. Ya, diminta untuk berperang melawan kabilah-kabilah yang lainnya nggak sanggup, diminta untuk kerja nyari kayu bakar dan lain sebagainya, dianggap nggak bisa. Karena itu kalau ada anak perempuan, bayi perempuan baru lahir langsung dimatikan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ya, kita tentu tidak ingin mempunyai perilaku akhlak seperti orang Arab jahiliyah. Makanya jangan sampai ada pikiran punya anak tidak bisa memberikan pendidikannya yang terbaik, yang maksimal karena merasa tidak punya harta, tidak punya uang. Sudah tidak jalan. Ya. Nah oleh karena itu, masyaallah muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini kita lihat ya. Tadi kenapa kita senang terhadap anak? Karena ada hadis riwayat Imam Muslim, sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin." Manakala seorang hamba wafat, maka terputus amal perbuatannya, terputus pahala amal perbuatannya. Pak, kita tadi sholat maghrib dapat pahala nggak? Nah, kalau sholatnya udah selesai masih dapat pahala nggak? Tidak. Kita ngaji sekarang dapat pahala nggak? Kalau nanti ngajinya beres masih dapat pahala nggak? Amal kita terputus kecuali 3. Yang pertama apa? Sedekah jariyah, sedekah yang ngalir. Sedekah itu banyak macamnya, ya, bisa berupa harta, pikiran, tenaga. Itu sedekah yang mengalir. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat, diajarkan. Bapak umpamanya punya ilmu tentang ngaji Quran, dulu mungkin belajarnya alif fathah a, alif kasroh i, alif mau ada yang bisa ini? Itu metode apa namanya itu? Metode apa yang begitu? Alif fathah a, yang zaman jadul ada yang enggak? Metode kalau di Bogor itu tuturutan. Padahal aslinya metode Baghdadiyah namanya. Alif fathah a, alif. Nah, itu Baghdadiyah yang dulu selembar itu, ya. Nah itu dulu, belakangan baru ada Iqra, ada Ummi, ada tilawat, itu macam-macam. Ya, metode cara cepat baca Quran. Nah, itu kita ajarkan ke anak kita. Kita ajarkan ke anak kita baca Quran, walaupun kita meninggal, pahalanya oleh Allah diberikan kepada anak kita yang baca, diberikan kepada kita yang ngajarkan. Makanya beruntung. Jadi guru, jadi ustaz, jadi yang ngajarin Quran. Kayak di sini kan kita ngomongnya itu beruntung. Kalau kitanya udah wafat meninggal dunia, diamalkan ilmu yang kita sampaikan, sepanjang itu diamalkan, maka pahalanya akan ngalir. Masjid dulu, saya ingat dulu ini, sedekah jariyah. Masjid tahun berapa ini mulai dibangun? 2015. Saya ingat waktu peresmiannya. Peresmiannya dulu Pak Zaki. Waktu saya kesini itu pertama bulan Ramadan, ini belum beres. Bangunan ini belum beres. Pertama kali dipakai kan bulan puasa, tarawih saat itu. Saya ingat karena saya hadir.
Yang awal, termasuk yang awal masjid. Ya, 2020. Sepanjang masjid ini ada, itu dipakai sholat, ibadah, ngaji dan lain sebagainya, itu sedekah jariyah. Maka pahalanya akan ngalir kepada semua orang yang terlibat awal. Sedekahnya tidak ada habis. Meskipun kita udah wafat, meninggal dunia, itu akan terus mengalir. Ya, yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Makanya Pak, jangan bangga anak pinter main Mobile Legend. Wah, jangan bangga biasa. Jangan bangga anak umpamanya prestasi juara 1 ini itu, jangan bangga. Kalau baca Quran belum bisa, kalau berdoa mendoakan orang tua belum bisa, jangan. Sedih nanti kalau kita meninggal, yang menguburkan kita di pemakaman itu bukan anak, itu sedih luar biasa. Yang mendoakan itu bukan anak itu, tapi orang-orang sekarang kan pinter-pinter. Nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak bisa juga saya mah. Kan saya bisa naruh MP3, saya simpen aja itu di apa di makam ya, nggak bisa. Ya, jadi seperti itu. Makanya 3 poin tadi catatan kita. Ya, nah lebih dari itu, ya kalau punya anak harus diajari dengan baik, juga diperlakukan dengan baik. Ya, jangan hanya nyayangi kepada ibunya anak-anak saja. Ya, umpamanya anak-anak juga perlu diberi kasih sayang, dekat. Zaman sekarang kalau punya anak jangan ditakutin anak, tapi kita harus jadi teman bicara putra putri kita di zaman sekarang. Ini apalagi zaman namanya Society 4.0. Wah, itu udah biur misalnya itu, udah pusing kita. Anak itu kalau zaman sekarang lebih canggih main HP-nya daripada bapaknya, betul nggak? Bapaknya kan sibuk ngomongnya, siap, jaga terus kalau bapaknya, anak main terus, bikin anaknya zaman sekarang. Ya, makanya harus diajak baik-baik bicara. Ya, mau jadi apa, mau kemana, diarahkan dan lain sebagainya. Ya, makanya dulu pernah di zaman Rasulullah, orang-orang Arab jahiliyah apa? Laki-laki di zaman Nabi Muhammad sebelum atau di zaman Arab jahiliyah itu dulu jahil, laki-laki itu nggak boleh menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Ini pernah kejadian dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, sumbernya dari Abu Hurairah. Satu kali qobala Rasulullah al Hasan bin Ali, Nabi Muhammad mencium pipi cucunya Hasan bin Ali. Nabi Muhammad punya putri Siti Fatimah nikah dengan Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib itu sebenarnya siapa? Sepupunya Nabi Muhammad. Jadi boleh punya Nabi Muhammad nikah sama anaknya Sayyidina Ali sama Siti Fatimah, punya anak di antaranya Hasan dan Husain. Hasan itu cucu kesayangan Nabi, Sayyidina Husain itu cucu kesayangan Nabi. Nah, Sayyidina Hasan dicium pipinya sama Nabi Muhammad, lagi santai dicium. Saat dicium itu ada sahabat Aqra bin Habis At-Tamimi. Kata Aqra bin Habis At-Tamimi, Rasul, baginda Rasul mencium cucu itu. Saya aja punya anak 10, belum pernah satu pun saya cium. Kata siapa? Kata Aqra bin Habis At-Tamimi. Karena memang orang Arab kebiasaan begitu, jahil, sok gitu ya. Laki-laki mencium anak itu, nggak model, itu mah perempuan. Kalau perempuan mungkin boleh, ya perempuan. Sama dengan namanya laki-laki boleh nangis ya. Kalau laki-laki nangis disebut apa? Kayak ini masalah laki-laki nangis gitu. Padahal nggak mesti begitu. Ya, Rasulullah itu pernah nangis ketika salah satu anaknya yang lain itu wafat, cucunya itu wafat, meninggal dunia. Rasul itu meneteskan air mata. Jadi bukan berarti nangis itu milik kaum perempuan, kan? Ya. Nah, apa kata Rasul? Panajah Rasulullah ilaihi, Rasul melihat Aqra bin Habis, kemudian Rasul bersabda, man la yarham la yurham, orang yang tidak penuh kasih sayang gak akan disayang. Orang yang tidak punya perasaan cinta sayang tidak akan kalau kita tidak sayang pada anak, ya nanti anak juga tidak akan sayang sama kita. Kalau kita tidak sayang sama istri, istri juga tidak akan sayang sama, betul?
Makanya kan ada patokan yang jelas. Kerjasama sama istri itu harus kerja apa? Konsep kerjasamanya workshop. Work apa? Suami work bekerja, istri shop belanja. Nah, cocok nggak kira-kira? Oh, memang udah begitu, laki-laki work bekerja, istri shop belanja. Makanya bapak kalau pulang jangan aneh, ada kiriman online. Wah, ini banyak, nggak usah biarin. Berarti semakin istri kita banyak belanja, maka semakin berarti kitanya berarti bukan pusing, kitanya upgrade kitanya, upgrade pusingnya. Lama-lama kalau nggak bisa udah balikin aja. Jadi oleh karena itu masuk muslimin yang main berbagi ya. Nah, lebih dari itu kita harus paham bahwa anak itu lagi-lagi jangan hanya dikira tadi di akhirat akan mencelakakan, tidak. Ya, ini ada satu keterangan Pak. Ini satu keterangan riwayat muttafaq alaih, sumbernya dari Abu Hurairah dari Nabi. Ma min muslimin yamutu salah satun minal walad, ma min muslimin yamutu lahu salah satun minal walad, lam yablughul hanasa fatamassaku annaru illa takhilatal qasam. Tidaklah ada seorang muslim yang punya banyak anak, kemudian dari sekian anaknya itu ada 3 orang yang meninggal dunia, meninggalnya dalam usia belum balik. Ya, jadi kalau ada orang tua punya anak, anaknya wafat meninggal dunia, terutama dalam kondisi usia belum balik, maka nanti kalaupun yang bersangkutan itu akan dimasukkan ke dalam neraka, si orang tuanya hanya sesaat saja karena berkah syafaat dari anaknya yang sudah wafat meninggal. Tapi jangan sampai kepikiran bahwa kalau begitu mamanya saya produksi aja banyak anak, kecil-kecil malah mati. Semakin salah juga ini, bukan Mak, ayo produksi terus ya. Tapi diantepin sampai wafat meninggal dunia, nggak diurus, nggak dirawat. Kenapa? Sengaja supaya nanti di akhirat itu salah. Ya, bukan begitu juga, bukan. Ya. Nah, oleh karena itu ini kita lihat ya. Terkadang ini ada ungkapan dari Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar ini kayaknya masyarakat Jawa terutama kayaknya terpengaruh oleh pendapat Sayyidina Umar ini. Yang tadi dibilang apa? Banyak anak, banyak rezeki. Ya, yang penting ngumpul. Mangan. Orang mangan yang penting ngumpul. Katanya begitu. Ini kata Sayyidina Umar begini. Afiru minal iyal fa innakum la tadruna biman turzakun. Hai para sahabat, perbanyak keluarga. Ini kata Sayyidina Umar. Perbanyak keluarga. Perbanyak anak, perbanyak istri. Maksudnya ke situ. Perbanyak anak. Fa innakum, karena kalian tidak tahu dari siapa kalian dikasih rezeki. Coba kalau dilihat-lihat dari keluarga kita. Satu keluarga itu biasanya ada nggak yang muncul? Biasanya ada ya. Oh, ini kelihatan. Apalagi muncul semua, itu luar biasa. Tapi minimal ada aja satu yang mendingan, lebengan. Itu biasanya begitu ada aja. Tapi kan nggak tahu. Yang dianggap yang sulung ternyata enggak biasa saja, malah yang tengah atau yang belakang. Syukur-syukur ngomongnya sulung, tengah, belakang, bungsu itu sukses semuanya. Tapi kata saya Umar begitu. Ya. Bahkan tadi kata Ahmad betul. Auladuna thimaru qulubina wa imadu zuhurina. Anak-anak itu buah hati kita sekaligus tulang punggung kita. Anak itu tulang punggung kita. Jadi salah kalau dibilang kita sebagai tulang punggung keluarga. Yang jadi tulang punggung itu sebenarnya siapa? Karena anak kita semangat, karena anak kita giat, betul Pak? Capek nggak dipikir, bisa. Baik, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Mohon maaf atas segala kurangan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah.